Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebetulnya bikin sebuah indeks saham itu naik atau turun? Konsep ini kan sering banget kita dengar, tapi jujur aja, jarang yang benar-benar paham dalamnya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semua rahasianya. Pasti sering dengar kan di berita, S&P 500 menguat, Dow Jones melemah. Tapi itu tuh artinya apa? Gimana ceritanya sekumpulan saham bisa dirangkum jadi satu angka yang penting banget? Nah, itu dia yang mau kita cari tahu sama-sama. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan bahas 3 metode utama pembobotan. Pertama, ada market cap weighting, di mana ukuran jadi raja. Terus ada price weighting, dan yang terakhir, filosofi equal weighting yang lebih hadir buat semua. Nanti di akhir, kita adu ketiganya biar kelihatan jelas bedanya. Yuk, kita mulai dari yang paling umum dan paling banyak dipakai, metode market cap weighting. Sesuai namanya, di sini perusahaan yang paling gede lah, yang punya suara paling kencang. Gampangnya gini, perusahaan yang nilai pasarnya, katakanlah 100 triliun rupiah, bakal punya pengaruh 10 kali lipat lebih besar ke pergerakan indeks dibanding perusahaan yang nilainya cuma 10 triliun. Jadi, ini benar-benar cerminan langsung dari total kekayaan investor di pasar. Nah, keunggulannya jelas ya, metode ini nunjukin kondisi pasar apa adanya. Tapi ada sisi lainnya. Ini artinya, kalau beberapa perusahaan raksasa lagi bagus-bagusnya, mereka bisa narik seluruh indeks sendirian, meskipun saham-saham yang lebih kecil sebenarnya lagi anjlok. Contoh paling klasiknya, ya S&P 500. Coba deh perhatiin data ini. Kelihatan banget kan kekuatannya? Perusahaan C, walaupun harga per lembar sahamnya paling murah, cuma $1, tapi market cap-nya paling jumbo. Hasilnya, kenaikan harga 100% di saham C ngasih dampak 2 kali lipat lebih gede ke indeks dibanding kenaikan yang sama di saham A. Ukuran benar-benar jadi penentu. Oke, next kita pindah ke metode yang logikanya beda banget, price weighted. Kalau di sini, ukuran perusahaan nggak penting, yang dilihat cuma satu, harga per lembar sahamnya. Coba bayangin deh, ada saham harganya $300 dan saham lain harganya $30. Di sistem ini, kenaikan $1 di saham yang mahal itu punya pengaruh yang sama persis ke indeks dengan kenaikan $1 di saham yang murah. Padahal kan secara persentase beda jauh, dan bisa jadi perusahaan di balik saham $30 itu jauh lebih besar. Formulanya kelihatannya simple banget, tinggal jumlahin semua harga saham terus dibagi. Tapi, ada satu bagian yang super penting, yaitu si pembagi ini. Kenapa? Karena angka ini harus diutak-atik, terutama kalau ada stock split. Misalnya, saham $100 dipecah jadi 2 saham $50. Nilai perusahaannya kan nggak berubah. Nah, pembagi inilah yang disesuaikan biar indeksnya nggak tiba-tiba kelihatan anjlok. Plusnya, ya simple, gampang banget hitungnya. Tapi minusnya ini, lumayan aneh. Perusahaan yang sukses dan harga sahamnya makin mahal kan sering tuh ngelakuin stock split. Ironisnya, aksi korporasi ini justru malah bikin bobot mereka di indeks jadi lebih kecil. Contoh paling terkenalnya, Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks paling tua dan paling sering dikutip di dunia. Dan sekarang metode ketiga yang paling demokratis, equal weighting. Sesuai namanya, semua saham di sini diperlakukan sama rata, sama rasa. Di dunia equal weighting ini, nggak ada tuh yang namanya anak emas. Raksasa sekelas Amazon punya pengaruh yang sama persis dengan perusahaan paling kecil di dalam indeks. Jadi, kenaikan 10% di saham kecil dianggap sama pentingnya dengan kenaikan 10% di saham raksasa. Adil kan? Keuntungannya jelas, diversifikasinya jadi lebih nyata. Kita nggak terlalu bergantung sama nasib segelintir perusahaan besar aja. Tapi ya ada PR-nya. Harga saham kan gerak terus setiap hari, jadi bobotnya pasti jadi nggak setara lagi. Makanya, pengelola indeks harus rutin ngejual saham yang udah naik dan beli saham yang lagi turun, biar bobotnya balik setara. Proses ini namanya rebalancing, dan tentu aja ada biayanya. Oke, sekarang giliran Anda. Kita tes dikit yuk. Coba lihat data di slide berikutnya, terus coba hitung sendiri. Tenang, ini lebih gampang dari kelihatannya kok. Nah, ini dia datanya. Kita punya 3 saham, A, B, dan C. Ada harga di awal tahun, ada harga di akhir tahun. Ingat ya, untuk indeks price weighted, kita cuma peduli sama harga per lembar sahamnya aja. Coba dihitung perubahannya. Gimana? Udah dapat jawabannya? Oke, jawaban yang benar adalah 12,5%. Kok bisa? Gini caranya. Kita cari rata-rata harga awal. 22 tambah 40 tambah 34. Dibagi 3, dapatnya 32. Terus rata-rata harga akhir. 28 tambah 50 tambah 30 dibagi 3. Dapatnya 36. Nah, perubahan dari 32 ke 36 itu kan kenaikan sebesar 12,5%. Simple.
Setelah kita kenalan sama tiga-tiganya, pertanyaan besarnya sekarang, jadi mana dong yang paling bagus? Yuk kita jejerin mereka satu sama lain biar perbedaannya kelihatan jelas. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kalau market cap, yang berkuasa itu perusahaan terbesar. Kalau price weighted, saham yang harganya paling mahal yang jadi bos. Dan kalau equal weighting, semua punya hak suara yang sama. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan uniknya sendiri yang tercermin di contoh nyata kayak S&P 500 dan Dow Joneses. Jadi, poin terpentingnya tuh ini, nggak ada satupun metode yang bisa dibilang paling benar atau paling salah. Tiap metode menceritakan kisah yang berbeda tentang pasar. Waktu kita lihat S&P 500, kita lagi dengar cerita tentang kesehatan perusahaan-perusahaan raksasa. Waktu kita lihat Dow Jones, ceritanya lebih dipengaruhi harga saham individu. Paham metodenya, sama pentingnya dengan paham angkanya. Oke, kita udah tahu cara ngebangun sebuah indeks. Tapi kan, pasar itu gerak terus. Perusahaan bisa masuk, bisa keluar, bisa diakuisisi. Gimana cara indeks ngerawat dirinya biar tetap relevan? Nah, itu dia yang akan kita bahas di topik rebalancing dan reconstitution. Jangan kemana-mana, nantikan di penjelasan kami berikutnya.